ketika hati penuh dengan dunia, maka Allah tidak hadir di sana. Percaya tidak? Allah menghendaki jenengan semua jadi kekasihnya. Seperti ibu-ibu yang di belakang, tidak ada. Maka mestinya ibu-ibu tidak perlu harus niru bintang film untuk menjadi lebih kurus, atau hidungnya menjadi lebih panjang, atau pipinya menjadi lebih tembem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Pak santri, wali santri, pemirsa juga subscriber yang sungguh saya harapkan semuanya diberikan usia yang panjang dan barokah, rezeki yang luas dan manfaat, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyah yang thayyibah. Amin, Allahumma amin. Di hari raya ini saya mendapatkan banyak keberuntungan. Salah satu diantaranya saya berkesempatan untuk beraudiensi dengan rektor, para dosen dan karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo di gedung barunya, tempatnya di aula lantai 9. Maksud dari audiensi itu adalah kita berdiskusi, kita berbincang-bincang, kecuali silaturahim dalam rangka Idul Fitri. Dalam situasi itu yang paling menarik adalah perbincangan tentang halal bihalal. Yang kita tahu halal bihalal ini ternyata hanya banyak terjadi di negara-negara Muslim Asia Tenggara. Di Arab Saudi tidak kita kenal acara halal bihalal. Memang Islam di Indonesia ini banyak praktek-praktek yang unik, praktek-praktek agama yang sangat khusus Indonesia. Di antaranya adalah halal bihalal yang oleh Profesor Quraish Shihab dikatakan sebagai pribumisasi ajaran agama. Paling tidak ada dua cerita yang melatar belakangi aktivitas halal bihalal. Yang pertama adalah tentang Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa yang punya ide untuk melakukan silaturahim dalam rangka Idul Fitri antara raja, sultan, prajurit dan punggawa dalam satu waktu. Karena silaturahim yang biasa dipakai itu sendiri-sendiri dan itu memerlukan waktu yang lama dan sangat melelahkan. Bagaimana kalau silaturahim itu diselenggarakan dalam satu waktu, sehingga prajurit, punggawa, sultan dan raja bisa duduk bareng untuk bersilaturahim seusai ibadah puasa. Yang kedua, pada saat Soekarno, presiden pertama kita, mengalami kegelisahan tentang dinamika politik
yang makin tidak terkendali, munculnya dan menguatnya PKI, kemudian merebaknya gerakan-gerakan yang menggugat negara kesatuan untuk berpindah ke negara Islam, kemudian juga datang kembalinya Belanda di Indonesia. Maka Presiden Soekarno waktu itu memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk mencarikan solusi bagaimana mengurangi dan menetralisir ketegangan itu, sehingga cita-cita bangsa ini bisa segera terwujud. Tapi Soekarno juga pesan jangan sampai acara itu dibingkai dalam istilah yang sudah biasa, misalnya silaturahim nasional misalnya. Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan sangat cerdas menawarkan acara silaturahim setelah Idul Fitri, tapi dibungkus dengan suasana halal bihalal. Acara itu berlangsung sampai sekarang dan memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita. Yang pertama, halal bihalal itu latar belakangnya adalah adanya ketegangan, adanya situasi yang tidak nyaman, hubungan pribadi satu dengan pribadi yang lain, kelompok satu dan kelompok yang lain, partai satu dengan partai yang lain, komunitas satu dengan komunitas yang lain. Dan ketegangan dan perbedaan itu semakin tajam karena tidak ada jembatan yang mencoba bisa membangun komunikasi antar mereka, sehingga kecurigaan, kesalahpahaman, bahkan juga niat-niat buruk semakin kentara. Kalau ini dibiarkan, tentu akan merusak dan memporak-porandakan persatuan dan kesatuan yang dibangun dengan sangat susah payah itu. Yang kedua, silaturahim ternyata menjadi solusi yang sangat luar biasa. Silaturahim yang dibingkai dengan kalimat halal bihalal ternyata menjadi semacam jalan keluar yang bisa menjadi jembatan mereka yang berbeda, mereka yang curiga, mereka yang mengalami ketegangan hubungan. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa ketegangan, kecurigaan, salah paham itu tidak hanya terjadi di masa lampau. Sekarang bahkan juga akan datang perbedaan-perbedaan salah paham, ketegangan akan terus terjadi. Baik itu karena politik, karena ekonomi, karena etnis, karena suku, dan seterusnya. Apalagi di Indonesia yang kita tahu perbedaan demikian banyak. Maka silaturahim ini harus menjadi agenda nasional, harus menjadi semacam keyakinan di tengah masyarakat, menjadi salah satu cara bagaimana antar kita bisa terus menjaga silaturahim. Silaturahim itu menjadi sangat istimewa. Yang pertama, karena adanya penghargaan terhadap orang lain. Di kebenaran kita ada potensi kesalahan. Di kebenaran orang lain, di kesalahan orang lain
juga ada potensi kebenaran. Bagaimana kalau potensi kebenaran dan kesalahan itu kemudian bisa komunikasikan sehingga kita bisa saling mengerti cara berpikir masing-masing, filosofi langkahnya masing-masing. Itu yang pertama. Tanpa ada penghargaan terhadap pendapat terhadap orang lain, kita akan senantiasa menghadapi banyak musuh. Karena orang lain kita anggap tidak memiliki pendapat yang kuat, tidak memiliki argumentasi, tidak memiliki filosofi terhadap apa yang diyakininya. Yang kedua, silaturahim itu istimewa karena ada rasa rendah hati di dalam diri kita. Karena dengan rendah hati itu kita punya anggapan orang lain yang berbeda dengan kita mungkin punya alasan yang baik, punya sesuatu yang lebih baik daripada kita, sehingga perlu kita belajar, perlu kita mendengar. Mungkin anak kecil lebih kecil daripada kita, tapi belum tentu dia lebih buruk daripada kita. Kecil itu tentu belum banyak melakukan kesalahan dan maksiat. Mungkin ketika kita ketemu dengan orang yang lebih tua, kita muda, mungkin kita berilmu, tapi dalam hal kearifan mungkin dia lebih arif ketimbang kita. Mungkin kita ketemu dengan orang yang berbuat maksiat, berbuat zalim sehari-hari, belum tentu nanti di ujungnya dia su'ul khotimah, karena manusia itu akan dilihat di akhirnya. Bisa jadi Allah memberikan hidayah, kemudian melakukan banyak kebaikan, dan ujungnya husnul khotimah, sedangkan kita yang baik bisa jadi akhirnya buruk, kemudian su'ul khotimah. Silaturahim itu baik karena ada perasaan rendah hati di dalam diri kita. Dua hal itu yang membuat silaturahim menjadi istimewa. Moga-moga ketegangan-ketegangan yang terjadi dan akan terjadi bisa mendapatkan solusi seperti yang pernah terjadi di masa lampau. Kita akan menghadapi perbedaan pilihan ketika ada pilihan presiden, pemilihan gubernur di masa yang akan datang. Jangan lupa silaturahim harus menjadi bagian komunikasi kita dengan orang lain. Moga-moga dengan itu negara kesatuan Republik Indonesia terjaga karena setiap warganya memiliki semangat untuk bersilaturahim. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.